1249. Meledak dalam sekejap. Kembang api yang naik ke langit membuat orang-orang yang bertugas berburu dan membunuh di hutan hitam besar saling memandang. Sisa keluarga beracun ada di sana. Ayo pergi bersama. Pastikan untuk bunuh sisa-sisa keluarga beracun ini. Jika tidak, pada akhirnya, kita akan menjadi satu-satunya yang mati. Titik. Kerumunan itu bergegas keluar sambil berteriak. Tapi untuk sesaat, orang-orang dari seluruh hutan hitam bergegas satu demi satu. Ling Tian bahkan berurusan dengan semua orang di tempat kejadian, mengutuk ke dalam, dan kemudian melihat ke lingkaran pertempuran situasinya saat ini. Jika dia pergi ke Nanzhou, dia akan melindungi Villa Jinxiu dan keluarga Mu. Itu harus dikatakan. Bukan masalah besar. Tapi, begitu dia benar-benar dikepung oleh banyak orang kuat, yang dia hadapi tetap kematian. Lagi pula, di Dongzhou, hanya ada 5 kaisar di kuil Tianshan, belum lagi keberadaan kaisar putih di istana Taisang. Katakan saja, dia tidak takut pada Baidi. Yang menakutkan adalah masih ada sekelompok ahli racun di rumah Taisang. Setelah Master Racun melakukan serangan sembrono, itu akan menjadi omong kosong. Ling Tian melirik ke tempat kejadian dan mengambil keputusan. Tanpa basa-basi. Itu juga memilah situasi di tempat. Dengan finishing di tempat, Ling Tian dengan sengaja menemukan arah untuk melarikan diri. Nanzhou. Setelah menyelesaikan semuanya, saya merasakan aura yang lebih mendominasi datang dari hutan. Ling Tian kehilangan akal sehatnya. Bahkan menghilang dalam sekejap mata. Begitu Ling Tian pergi, beberapa sosok muncul di tempat kejadian. Mereka melihat kekacauan di depan mereka, dan mereka bahkan lebih marah. Sial, aku benar-benar tidak menyangka orang ini bisa melawan. Penampilan yang mendominasi itu mengerikan. Kita harus melakukan semua persiapan. Kalau tidak, pada akhirnya, ini akan berakhir. Titik. Beberapa orang mengutuk, dan bahkan lebih tidak sabar, orang ini benar-benar ingin mati, dan dia masih ingin kembali ke Nanzhou. Saya khawatir dia tidak tahu, tetapi Nanzhou telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya, bukan? Kami akan mengejarnya bersama, dan kami pasti akan menangkapnya. Titik. Beberapa orang hanya ingin bergegas keluar, tetapi pemandangannya adalah ada dengusan dingin, bodoh. Berbalik untuk melihat. Satu orang mendarat. Melihat orang itu datang, semua orang bahkan lebih terkejut. Kuasa Kaisar Gubo. Itu hanya tipuan kecil. Itu membingungkanmu sedemikian rupa. Konyol. Kata-kata Gubai mengejutkan beberapa orang, dan mereka mengangguk satu demi satu. Kaisar Gubo benar. Orang ini sangat licik sehingga dia hampir jatuh ke dalam rencananya. Lalu kemana dia harus pergi sekarang? Titik. Gubai mendengus pelan, melihat sekeliling tempat kejadian, dan kemudian matanya tertuju pada jejak tersembunyi di tempat kejadian, dan berkata dengan dingin, ke arah ini, mungkinkah dia berada panik? Pergi ke api penyucian Kyushu. Prefektur Dingan. Lamun. Gubo melambaikan tangannya, mengejar. Dia memberi perintah. Kerumunan berbalik dan mengejar ke arah yang berlawanan. Semua ini. Itu juga atas belas kasihan Ling Tian. Namun, Nanzhou saat ini bahkan lebih bergolak. Di seluruh Nanzhou. Semua keluarga. Saat ini, semua orang sedang mengasah pisau mereka. Keluarga Tan. Ribuan elit melangkah keluar. Keluarga Huo. Huo Ting melirik kerumunan di depannya, dan mendengus pelan, semuanya, hari ini saya memberi perintah atas nama kepala keluarga Huo untuk menghancurkan keluargamu. Perintah kepala keluarga. Tanda seru. Semua orang di tempat kejadian. Kiki berteriak untuk membunuh, bunuh. 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 Berteriak untuk membunuh mengguncang langit. Dingin sekali. Tiba-tiba, seluruh Nanzhou diwarnai merah oleh matahari terbenam, yang sepertinya merupakan tanda pembunuhan. Adegan seperti itu. Itu membuat orang-orang Nanzhou mundur satu demi satu. Keluargamu. Mu Heixing juga menerima berita itu, dan mata-mata terus melaporkan kembali, Patriark, keluarga Guo mengirim 10.000 elit, dan yang mulia 10 orang akan menghancurkan keluarga Mu saya. Patriark, keluarga Tan mengirim 9.000 pasukan. 5 orang. Menyerang keluarga Mu. Patriark,
keluarga Huo mengirim 10.000 pasukan, 1 Kaisar Zun, dan 5 orang suci untuk menyerang keluarga Mu. Patriark, keluarga Qin mengirim 10.000 pasukan, 10 orang suci, untuk menyerang keluarga Mu keluarga. Titik. Berita terus berdatangan bahwa 11 keluarga Nanzu berkumpul pada saat yang sama, dengan hati yang membunuh, belum pernah terjadi sebelumnya, dan Mu Heixing gemetar hebat ketika mendengar kata-kata itu. Dengan keputusasaan di wajahnya, mungkinkah langit akan membunuh keluarga Mu saya? Tidak. Kulit Mu Heixing berubah, dan dia mendengus pelan, tidak peduli apa, aku tidak bisa hanya melihat keluargamu menderita bencana genosida. Pikirannya jatuh sesaat. Mu Heixing menatap Mu Hankyu yang masuk. Kebaikan. Yang terakhir mengangkat alis pedangnya, terkejut, ayah, kamu. Diam. Mata Mu Heixing menunjukkan sinar dingin, Hankyu, sekarang, segera bawa aku bersamamu. Hong Sui, dan para murid elit keluarga saya, segera pergi. Ayah. Ekspresi Mu Hankyu bahkan lebih terkejut, dan dia harus memilih untuk pergi saat ini. Bagaimana bisa? Bukankah ini membuatnya meninggalkan seluruh keluarga? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Diam. Mu Heixing mengambil keputusan, tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus pergi. Tapi, Mu Hankyu ingin mengatakan sesuatu, namun, dia merasakan ledakan tekanan yang mendominasi datang dari seluruh tubuhnya di bawah tekanan yang mendominasi ini, hati Mu Hankyu semakin bergetar. Terlihat. Jiwanya sepertinya tertekan, dan mata Mu Hankyu semakin melebar. Di antara mata Mu Heixing. Yang lebih menentukan, Hankyu, kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi, keluargamu harus meninggalkan jejak akar, setidaknya hubungan darah tidak dapat diputuskan. Sekarang keluarga. Mu, aku hanya memilikimu. Dan kamu, dan hanya ada Hong Sui saja. Bagaimana aku bisa membiarkan semua anggota keluargamu menghilang seperti ini? Mu Heixing mendengus pelan, jika kamu tidak pergi hari ini, maka kamu akan menjadi pendosa keluargamu selama berabad-abad. Di antara mata Mu Heixing. Sedikit lebih menentukan. Aku. Mu Hankyu mendengar kata-kata itu sejenak, matanya menjadi lebih terkejut, dan kemudian dia mendengus pelan, ayah, aku mengerti. Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Mu Hankyu berlutut dengan kedua lututnya, dan berteriak tanpa sadar, Hankyu, suruh ayah pergi. Aizi berlutut dan mengucapkan selamat tinggal. Yang Kudus terdiam. Hanya alis pedang yang terangkat, dan ada sinar kepolosan di matanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya sudah dipersiapkan sejak lama. Penampilannya yang tenang membuat Mu Hankyu mengepalkan tangannya erat-erat, gigi bajanya hancur, dan jejak ketidakberdayaan muncul di hatinya. Dia benci bahwa dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melawan saat ini. Dia mengeluh, mengapa dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Bahkan ada sedikit penyesalan di hatinya, jika dia bisa memilih untuk tidak bergaul dengan Ling Tian saat bertemu Ling Tian untuk pertama kalinya, bukankah itu akan terjadi sekarang? Tapi, bagaimana jika Anda melakukannya lagi? Dia akan tetap memilih berteman dengan Ling Tian. Mungkin, inilah hidup. Mu Heixing melihat perubahan ekspresi Mu Hankyu, dan melambaikan tangannya dengan ringan, Hankyu, sudah larut, kamu bisa pergi. Klik. Mu Hankyu semakin mengepalkan tinjunya, ayah, jaga dirimu. Berharga. Ucapkan selamat tinggal. Saat ini, dalam benaknya, tidak ada cara lain selain memilih untuk pergi. Apa yang dikatakan Mu Heixing benar, keluargamu tidak dapat dihancurkan hari ini. Paling tidak, darah keluargamu tidak bisa dihentikan. Setelah Mu Hankyu keluar, Mu Heixing menghela nafas panjang, dan menatap orang-orang di depannya, bisakah kalian menyalahkanku karena kejam? Dia berkata dengan ringan. Semua orang berlutut. Patriark, hidup kami semua diberikan olehmu. Jauh di lubuk hati kami sudah menjadi anggota keluargamu. Kami semua bersedia mendedikasikan hidup kami untuk keluarga. Momen jatuh. Semangat juang di mata lebih kuat, seolah-olah pada saat ini, hidup dan mati benar-benar diremehkan. Hati untuk mati. Mengejutkan. Melihat ini, Mu Heixing tidak bisa menahan tawa, oke,
Oke, saya tidak pernah berpikir bahwa keluargamu saya masih dapat dilindungi oleh semua orang saat ini. Ini bukan kehormatan kecil. Kata-kata. Jatuh. Titik. Di wajah Mu Heixing, ekspresi tekad muncul, semuanya, tolong ikuti aku untuk bertarung. Iya. Semua orang menerima perintah satu demi satu. Mu Heixing datang ke pintu, saat ini, di luar keluargamu, ada ribuan elit berkumpul. Ini semua milik keluargamu. Disinilah jiwa keluargamu berada. Ini bahkan lebih setia kepada keluargamu. Ledakan. 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 Saat Mu Heixing keluar, semua orang di tempat kejadian berlutut satu demi satu. Berlutut diam-diam. Hanya tangan yang memegang pisau yang dibungkus rapat dengan potongan kain, seolah bertekad untuk bertarung. Silakan bertarung satu adegan. Mengingat situs web. Guru suci tergerak, kamu. Mu Heixing telah berpikir untuk bertarung sampai mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa setiap orang di keluargamu juga rela mati. Jangan menunggu dia untuk mengatakan lebih banyak. Seseorang di depan berkata, Patriark, kita semua disukai oleh keluargamu. Bagaimana kita bisa memilih untuk pergi ketika keluargamu dalam masalah? Iya. Saya bersedia menggunakan darah saya untuk melindungi keluargamu. Saya juga bersedia. Saya juga bersedia. Titik. Suara orang banyak adalah semangat juang yang pantang menyerah. Mu Heixing mengerutkan kening dan mengangkat tangannya yang besar. Semua orang di tempat kejadian diam dan memandang Mu Heixing dengan rapi. Yang terakhir meliriknya dan berkata dengan lembut, semua orang bisa melakukan ini untuk keluargamu. Ini kehormatanku. Tapi, apakah kamu tahu bahwa aku telah memerintahkan Mu Hankyu untuk membawa wanita muda itu pergi? Jika kamu tinggal di sini saat ini, kamu pasti akan mati. Kata-kata Mu Heixing menjadi lebih fokus. Meski kejam, itu juga benar. Namun, bagaimanapun, Mu Heixing meremehkan tekad semua orang, dan saat kata-katanya jatuh, semua orang di depannya berteriak, saya bersedia mengakhiri ahli waris untuk dua tuan muda. Tidak ada keraguan. Kelopak mata Mu Heixing bergetar, dan dia tertawa terbahak-bahak, dalam hal ini, hari ini, biarkan darahku menodai bumi menjadi merah. Kata guru suci. Semua orang berteriak, bunuh, bunuh, bunuh. Niat membunuh dipadatkan, mengguncang dunia. Malam. Mereka semua gemetar hebat. Halaman belakang. Mu Hankyu bahkan datang sebelum Mu Hongsue selama ini, kondisi Mu Hongsue sangat tidak stabil, terutama dalam beberapa hari terakhir, ketika dia jatuh koma lagi. Ini membuatnya sangat khawatir, saya tidak tahu terakhir kali, Hongsue, apa yang terjadi pada gadis ini setelah dia keluar dan kembali. Mu Hankyu masih memilih untuk membawa pergi Mu Hongsue. Hidup. Ada kesempatan. Saat Mu Hankyu hendak pergi dengan Mu Hongsue, dia mendengar semburan raungan datang dari bawah langit. Mengaumlah. Kekuatan lebih makmur. Namun dalam sekejap mata, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah langit. Pesawat. Kanan. Semua kapal udara. Sekilas, ada perasaan kunang-kunang di langit. Mu Hankyu semakin mengernyit, itu keluarga Guo. Gumamnya. Ada tawa yang mendominasi di tempat kejadian, keluargamu akan dihancurkan malam ini. Dengan suara kehancuran. Satu jatuh. Bukan orang lain. Tepat. Keluarga Guo. Guo Buyun. Liontin patung suci. Pemaksaan akan datang. Pesawat di seluruh langit di belakang Guo Buyun tenggelam lebih rapi, seolah ingin memusnahkan seluruh keluargamu. Pesawat itu meraung. Itu membuat telinga dan mata bergetar terus-menerus. Mu Heixing mendengus pelan, Gui Go tua, aku benar-benar tidak menyangka kamu datang begitu cepat. Heh. Guo Buyun mendengus pelan, Mu Lao Hei, aku di sini untuk mengantarmu pergi. Jika aku tidak datang lebih awal, bagaimana mungkin aku benar? Kata-kata itu jatuh sesaat. Titik. Di wajah Guo Buyun. Cahaya dingin lebih intens, bahkan sedikit suram, saat itu, keturunan keluarga Guo saya baru saja datang kepada Anda untuk membahas tanggal pernikahan. Tapi, bagaimana Anda memperlakukannya? Leng mendengus. Pembunuh. Guo Buyun sepertinya berharap dia bisa mencabik-cabik Mu Heixing saat ini.
Tes-tes. Mu Heixing juga tidak takut, hantu tua Guo, bahkan keluarga Guomu yang sia-sia itu ingin menodai salju merah keluargaku. Jika bukan karena beberapa hal, aku akan lama melawanmu. Lalu, kamu punya kesempatan, kirim seseorang ke sini. Konyol. Kata-kata itu jatuh. Mu Heixing juga mendengus pelan, siapa yang tidak tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat mencabut pedang King Hong adalah Ling Tian, keturunanmu, sampah macam apa kamu? Kamu. Guo Buyun tidak mengharapkannya. Sudah sampai pada titik ini, dia masih seperti ini. Keras kepala. Dia mendengus pelan, baiklah, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Benar. Guo Buyun mencibir, jangan berpikir, aku tidak tahu, apa yang kamu pikirkan, kamu ingin menggunakan hidupmu untuk melindungi darah keluargamu, ini tidak diragukan lagi adalah mimpi. Legenda puncak tunggal omong kosong macam apa? Setelah hari ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi pembicaraan tentang pedang bermata satu. Dengusan dingin terdengar sesaat. Di belakangnya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Keluarga Guo. Penjaga. Itu pasti akan membunuh beberapa rintangan di depannya. Melihat hampir 10.000 orang, hati Mu Heixing juga bergetar, sebelum dia sempat memikirkannya, ada gelombang-gelombang di tempat kejadian. Dia mengangkat alisnya dan melihat. Di bawah langit, cahaya bintang. Kapal udara yang tak terhitung jumlahnya datang secara berurutan. 11 keluarga Nanzu. Kumpulkan dengan rapi. Penindasan hebat mengguncang hati orang-orang, dan mereka tidak bisa bernapas. Melihat pemandangan di depanku. Mu Heixing juga gemetar di dalam hatinya, meskipun dia sombong, dia juga mengerti bahwa keluargamu hari ini akan hancur. Saat banyak kapal udara muncul, orang lain bergegas keluar. Huo Wen. Melihat orang itu datang, Mu Heixing bahkan lebih fokus. Saat Huo Wen mendarat di tanah, dia mendengus dingin, Mu Heixing, bukankah kamu di keluarga Huo saya sebelumnya, sangat ingin membantu sampah keluarga Huo saya? Tanda seru. Tuanku, aku akan mengembalikan semuanya hari itu kepadamu. Kamu tidak akan mati. Tuanku, kebencian di hatiku sulit untuk dihilangkan. Kata-kata itu jatuh dalam sekejap. Huo Wen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerang dengan cepat. Kekuatan sombong. Niat membunuh tertulis di atasnya. Mendesis. Dihadapkan dengan niat membunuh yang ekstrim. Mu Heixing semakin gemetar di dalam hatinya, ini sangat kuat. Pikirannya jatuh. Mu Heixing memiliki keinginan untuk bertarung lagi, mengangkat tangannya yang besar, dan segera mengayunkan satu serangan di tangannya, dan merespons dengan cekatan. Ledakan. 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 Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik menyebabkan semburan kekuatan bergema di tempat kejadian. Di dalam kekuatan besar ini, mereka yang lemah di tempat bahkan lebih terkejut lagi. Namun, meski begitu, anggota keluargamu tidak pernah memejamkan mata, melainkan melihat titik cahaya yang terus berkumpul di depan mereka. 11 keluarga. Berkumpul di satu tempat. Hanya untuk keluargamu. Halaman belakangmu. Mu Hanqiu mengambil pertempuran di depan dengan lebih serius, dan dia bahkan lebih khawatir, jika ini terus berlanjut, keluargamu saya. Dia melirik Mu Hongsui di pelukannya, dan hatinya bergetar. Berjalan. Harus pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, maka keluargamu benar-benar tidak memiliki darah, yang berarti semuanya hancur. Bagaimana dia bisa melihat keluargamu dimakamkan? Kelestarian adalah cara terbaik saat ini. Disayangkan. Tindakan Mu Hanqiu telah lama diperhatikan oleh orang lain, dan saat Mu Hanqiu melangkah keluar dari halaman belakang, cahaya pedang kental segera menyapu ke arahnya. Berbahaya. Lagi pula, Mu Hanqiu adalah orang kuat di alam yang mulia, dan dia dapat berbalik dalam sekejap persepsi. Ledakan. Saat dia berbalik, sebuah retakan besar muncul di tanah tempat dia berdiri tadi. Jika tidak ditransfer dalam waktu, aku takut itu. Dia meninggal di tempat. Jangan menunggu dia memikirkannya. Dia melihat cahaya dingin di depannya tiba-tiba berkumpul. Mu Hanqiu mengerutkan kening, Qin Shen. Kepala keluarga Qin di Nanzu. Hilang akal.
Mu Hankyu maju dengan pedang di tangannya, kedua pedang itu berbenturan, dan masing-masing terkejut. Qin Shen terkejut, Mu Hankyu, kamu memang jenius nomor satu dari keluargamu, dan kamu mampu menahan serangan orang bijak ini. Di antara generasi muda, kultivasimu benar-benar tidak bisa diremehkan. Titik. Qin Shen mencibir, setelah hari ini, kamu pasti akan mati. Hanya karena kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kata Qin Shen. Membunuh menggigil. Kata-kata jatuh. Pedang itu gila. Sekaligus. Cahaya pedang seperti tetesan hujan terus menyebar, dan saat cahaya pedang menyebar, ada semburan ledakan yang mengejutkan di depannya. Terkejut. Lei Mingsheng. Menghadapi serangan sengit Qin Shen, Mu Hankyu hampir kalah. Serangan Qin Shen terus menguat. Ledakan. Namun dalam sekejap, Qin Shen mengayunkan pedangnya ke bawah. Mu Hankyu. Mundur. Setelah berdiri diam sejenak, dia melihat bahwa Qin Shen tidak berhenti, dan datang lagi dengan serangan cepat, dengan tegas memotong pedang panjangnya langsung ke tenggorokan. Cahaya pedang diselimuti. Mu Hankyu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya jatuh ke dalam rawa. Niat membunuh. Menutupi seluruh tubuh. Tiba-tiba, Mu Hankyu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat hidupnya di ambang kematian, ada cahaya pedang cian lagi di tempat kejadian. Ledakan. Dengan ayunan pedang panjang, serangan Qin Shen langsung diblokir. Kebaikan. Qin Shen terkejut, ini kamu. Mu Hongsui. Bagaimana mungkin Qin Shen berpikir bahwa Mu Hongsui benar-benar dapat menghentikannya? Melihat Mu Hongsui bangun, Mu Hankyu sangat gembira. Hongsui. Mu Hongsui Su memegang pedang di tangannya dan mendengus dingin, lalu pedang panjang itu bergetar, dan ada semburan suara berdengung di pedang King Hong. Pedang panjang berdengung. Tampaknya menembus malam. Langsung. Terlebih lagi, Mu Hongsui menjentikkan pedang panjangnya dan bergegas pergi. Ilmu pedang itu ganas. Lebih banyak ketangkasan. Sudut yang rumit membuat Qin Shen tiba-tiba merasa kewalahan. Gadis sialan, sebenarnya memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Qin Shen mundur beberapa langkah, dan Mu Hongsui mendengus pelan, jika kamu ingin menggunakan kekuatan untuk menginjak-injak keluargamu, kamu harus memiliki kesadaran untuk jatuh. Mu Hongsui di wajah cantik. Penuh cahaya dingin. Niat membunuh. Terus-menerus menyebar. Baginya, meskipun Mu Yunqian diizinkan untuk hidup di tubuhnya, tegasnya, dia juga memahami esensi dari ilmu pedang bermata satu. Qin Shen mengerutkan kening, sial, aku benar-benar meremehkanmu, tetapi dalam menghadapi pengepungan 11 keluargaku, apa yang bisa dilakukan keluargamu? Kata-kata itu jatuh sesaat. Ada beberapa tekanan yang mendominasi di tempat kejadian, dan terdengar dengusan dingin, keluarga Song dari Nanzhou datang untuk mempelajari ilmu pedang satu sisi. Keluargamu dari Nanzhou belajar. Keluarga Tan dari Nanzhou belajar. Tanda seru. Koma titik. Hitung suara untuk belajar. 5 sosok berdiri di depan mereka, dan mereka adalah pembangkit tenaga dari 5 orang suci agung. 5 bersama. Pembunuh. Hati Mu Hongsui bergetar, dan nafas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Qin Shen mendengus dingin, hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata-kata itu jatuh sesaat. Beberapa orang kuat bergegas keluar bersama dan mengepung Mu Hongsui meskipun Mu Hongsui memiliki ilmu pedang satu pedang, sulit baginya untuk mengalahkan 5 orang suci agung. Oh, hanya berkedip. Seteguk darah dimuntahkan, dan Qin Shen bahkan mendaratkan pukulan di dada Mu Hongsui. Tubuh halus wanita cantik itu mundur dengan keras dan jatuh ke tanah, mengepulkan lapisan asap. Mu Hankyu. Mu Heixing. Melihat ini, kedua pembangkit tenaga itu berseru, Hongsui. Sialan. Melihat ini, Mu Heixing lari di tempat, bahkan langsung bergegas keluar. Sosok yang mendominasi. Keluarkan cahaya dingin. Pedang panjang bermata satu di tangannya bahkan memotong sinar cahaya ekstrim, tiba-tiba sesaat, sehingga beberapa orang kuat di tempat kejadian tidak berani meremehkannya. Mu Heixing juga memaksakan jalan keluar. Dalam sekejap mata, tubuh Mu Heixing juga datang di depan Mu Hongsui,
membantu Mu Hongsui, menatap Mu Hongsui di pelukannya, tubuh Mu Heixing gemetar. Dalam mata, ada lapisan dingin lainnya. Ingat, alamat situs web. Pada saat ini, ia terus melarikan diri. Di mata Mu Heixing, ada lapisan cahaya dingin, kamu benar-benar sangat menyakiti Hongsui. Jejak kemarahan saat ini, terus menyebar di hati Mu Heixing. Mu Hanqiu berdiri di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tangan yang memegang pedang yang tetap menentukan. Dia sangat jelas. Hari ini, tidak ada jalan keluar. Coba saja. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup, meski itu kematian, mereka harus terseret bersama mereka. Pikiran jatuh. Gila. Mengangkat pedang secara horizontal, dia melirik ke beberapa orang kuat di depannya, karena kamu ingin menggertak keluargamu, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan, atau dengan kata lain, apakah kamu memiliki kesadaran untuk jatuh. Mu kata-kata Hanqiu jatuh. Titik. Aku bisa melihat es menyebar di bawah kakiku. Di tempat. Niat membunuh bahkan lebih kuat. Adegan seperti itu. Tapi itu memprovokasi beberapa orang untuk meremehkan dan tertawa, keluargamu hari ini berani mengatakan hal seperti itu. Keluargamu. Semua penjaga pribadi berkumpul bersama saat ini, dan ada lapisan tekad di mata semua orang. Mendesis. Semua orang merobek 1 atau 3 kaki benang, dan benar-benar menjerat pergelangan tangan mereka dan Mo Dao. Pencekikan itu akan berdarah, seolah-olah dia khawatir Mo Dao akan menjatuhkan tangannya, sinar pedang panjang. Semua orang melangkah keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang melangkah maju serempak, menjaga formasi, menjaga Mu Hongsui, Mu Heixing, Mu Hanqiu dan yang lainnya di dalam, dan ada niat bertarung yang mengerikan di mata mereka. Semangat juang yang tak kenal takut. Penuh kedinginan. Ini benar-benar mengejutkan. Terutama hati untuk mati di atas wajah semua orang. Itu bahkan lebih jelas. Postur sombong. Itu sudah cukup untuk menggerakkan penonton. Mu Hanqiu bahkan lebih terkejut, kamu. Tanpa menunggu Mu Hanqiu mengatakan lebih banyak, semua orang berteriak serempak, kami bersedia melindungi kedamaian keluargamu dengan segenap darah kami. Teriakan itu jatuh. Pisau panjang mendatar. Di bawah kegelapan malam, dinginnya pedang membuat hati banyak orang kuat di tempat itu bergetar hebat, dan mata mereka menjadi lebih fokus. Keberanian keluargamu. Menakutkan. Disayangkan. Pria yang kesepian dan pemberani, tetapi sulit untuk mencapai hal-hal besar. Huo Wen bahkan lebih menghina, sekelompok sampah, juga ingin mengguncang situasi yang mematikan. Mendengus. Dengan lambaian tangannya yang besar, para murid keluarga Huo mematuhi perintah, dan tidak seorang pun dari keluarga Mu akan tertinggal. Huo Wen selesai berbicara. Adegan berteriak untuk membunuh, bunuh. 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 Seseorang memimpin. Lebih banyak orang mengikuti. Di tempat. Keluarga Tan. Keluarga Guo. Keluarga Qin. Keluarga ke-11 juga mengeluarkan perintah yang sama pada waktu yang bersamaan. Memesan. Berteriak untuk membunuh. Bunuh. Teriakan pembunuhan yang mendominasi mengguncang langit. Niat membunuh yang kuat semakin menyebar saat ini menghadapi penindasan yang ekstrim, meskipun murid-murid keluargamu penakut, mereka bahkan lebih tidak takut. Keduanya bertarung. Bertarung sampai mati. Bagaimana bisa ada jalan keluar? Pada saat ini, Mu Heixing bahkan meletakkan Mu Hongsui yang tidak sadarkan diri, dan tatapan mendominasi muncul di matanya, dan aura padanya terus menghilang dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seorang tiran. Menakutkan. Melihat hal ini, banyak orang kuat di tempat kejadian bahkan berseru. Perasaan ini. Ups. Dia memiliki kecenderungan untuk menerobos dalam pertempuran. Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil menerobos kaisar perang, jika tidak, itu akan menjadi pukulan fatal bagi kita. Titik. Semua orang saling memandang. Bahkan meluncur turun dengan rapi. Disayangkan. Menghadapi pengepungan kerumunan, Mu Heixing melangkah maju dengan berani, dan cahaya pedang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan matanya bahkan lebih merah darah. Jika kamu ingin membantai keluargamu, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Dia bersenandung pelan. Titik.
Mu Heixing ternyata adalah pedang bermata satu dan menyerbu dengan dominan. Situasi saat ini, Mu Heixing bahkan lebih jelas. Penundaan tidak berguna. Hanya ada sikap mutlak untuk bergerak, untuk melihat apakah kita bisa keluar dari pengepungan. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Mu Heixing sekarang. Dia mendengus dingin. Serangan menjadi lebih hiruk-pikuk, dan mereka bergegas menuju Huo Wen. Ketika yang terakhir melihat ini, dia mengerutkan kening dan bersenandung pelan, sombong. Teriakan kesombongan. Huo Wen mendengus dingin. Ini juga merupakan serbuan yang mendominasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik menyebabkan gelombang teror meletus di tempat kejadian. Di bawah gelombang yang mendominasi, semua orang di tempat kejadian merasa semakin tertindas. Terlihat, diri yang tertekan mengalami kesulitan bernapas. Mu Hanqiu semakin mengerutkan kening. Saat dia hendak membantu, dia menjadi sasaran oleh dua orang kuat. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, keluarga Qin, keluarga Tan, dan dua orang suci agung juga datang dengan nyawa mereka. Kekuatan sombong. Ini lebih seperti ledakan asap serigala. Es memadat di bawah kaki Mu Hanqiu, menghadapi penindasan dari dua orang suci agung. Klik, klik, klik. Ternyata rusak dalam sekejap mata. Cahaya dingin hancur. Gelombang udara menjadi bumerang. Oh! Mu Hanqiu bahkan lebih tertindas, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Memegang pedang Hanqiu, dia bergegas keluar dengan ganas, 1 lawan 2. Ini benar-benar pertarungan sampai mati. Ternyata dalam sekejap, ia menahan serangan kedua orang suci besar itu. Pertarungan kuat ganda. Semua orang panas. Murid-murid keluargamu bahkan bergegas keluar dalam sekejap mata. Hati untuk mati tidak pernah bergerak. Jika mereka bisa menggunakan darah mereka sendiri, mereka bisa membuka jalan bagi keluargamu. Mengapa tidak? Pikiran semua orang jatuh sejenak. Perkelahian. Bangkit tiba-tiba. Situasi perkelahian dapat digambarkan sebagai tertindas. Meskipun para murid dari keluargamu bertekad untuk mati, mereka tidak memiliki kekuatan melawan langit. Menghadapi pengepungan dari 11 keluarga, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menjauh. Di sebuah rumah teh, ada dua orang yang sedang minum bersama saat ini. Salah satunya adalah Huo Ting. Seseorang mengenakan jubah panjang dengan sulaman 7 matahari terik di dadanya. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat berseru dengan terkejut Penatua Agung Qiaomen. Huo Ting selesai berbicara. Ada rasa dingin di matanya. Lei Yang tersenyum lembut, malam ini, 11 klan bergandengan tangan untuk melakukan serangan. Saya pikir bahkan sekte Kiao akan sangat menyakitkan, apalagi keluarga kecilmu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Heixing, dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa begitu gelisah ketika bertemu Ling Tian, itu, dan bahkan secara terbuka memusuhi seluruh Nanzu demi semut dari alam bawah.